Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Kinanti dari Prodi Sosiologi akan menjelaskan tokoh sosiologi tentang Karl Marx. Marx lahir dari keluarga Yahudi di Trier, Jerman pada tahun 1818. Ibunya berasal dari keluarga rabi Yahudi, sedangkan ayahnya berpendidikan sekuler dan pengacara yang sukses. Tahun 1841, Marx meraih gelar doktor filsafat dari Universitas Berlin. Ia menikah pada 1843 dan hijrah ke Paris. Materialisme historis sebagai pokok persoalan sosiologi Marx. Istilah materialisme historis tidak pernah digunakan oleh Marx sebagai pendekatan yang digunakannya untuk menjelaskan realitas. Namun, para ahli lain melakukan konsep ini kepada pokok persoalan yang menjadi tema sentral bahasa sosiologi Marx. Ada 4 konsep sentral penting dalam memahami materialisme historis. 1. Cara produksi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaan. 2. Hubungan produksi, yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi. 3. Mode produksi, yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial. 4. Kekuatan produksi, yaitu kapasitas dalam benda-benda dan orang-orang yang digunakan bagi tujuan produksi. 1. Teori alienasi. Teori alienasi diperkenalkan dan dikembangkan oleh Karl Marx. Alienasi yaitu berarti untuk menjadikan sesuatu milik orang lain, membawa pergi, melepaskan. Ada 3 makna alienasi sebagai peralihan kepemilikan, gangguan mental, dan alienasi antarpersonal. Makna alienasi sebagai peralihan kepemikiran berasal dari konsep alienare, berarti mengalihkan kepemilikan sesuatu kepada orang lain. 2. Teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial terdiri dari 3 tingkatan, yaitu teori spesies manusia, teori perjuangan kelas, dan teori sosioekonomi. A. Teori spesies manusia menekankan pada individu dalam ruang sosial. Hubungan antara manusia tersebut dikaitkan dengan partisipasi dan kreasi atau kerja. Partisipasi dan kreasi sebagai ciri khas manusia merefleksikan suatu tindakan sebagai berikut. 1. Tindakan merupakan kesadaran dan maksud tertentu. 2. Tindakan memerlukan derajat kesadaran diri tertentu. 3. Tindakan didahului oleh antisipasi. 4. Tindakan diyakini membutuhkan derajat ketaatan. 5. Tindakan adalah inovatif dalam kaitannya dengan ilmu hubungan sosial. 6. Tindakan adalah kolektif. B. Teori perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dalam pemilikan pribadi. Keberadaan pembagian kerja dan pemilikan pribadi menghasilkan kontradiksi yang dalam dan luas pada masyarakat, yaitu antar kelompok yang memiliki atau pemilik. C. Teori formasi sosioekonomi. Teori sosioekonomi merupakan teori perubahan sosial tentang sejarah dunia. Seperti telah didiskusikan pada bagian awal dari bab ini, bahwa infrastruktur ekonomi menjadi fondasi bagi berdirinya bangunan suprastruktur sosio-budaya, seperti cara berpikir, merasa, bertindak, dan berperilaku tentang pemerintahan, partai, gaya hidup, pertemanan, atau ideologi. Perubahan pada infrastruktur akan menyebabkan perubahan pada suprastruktur sosio-budaya. 3. Teori nilai surplus. Nilai guna sebuah barang adalah nilai kebergunaan suatu barang atau keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika ia digunakan. Adapun nilai tukar, yaitu nilai suatu barang yang akan didapatkan ketika barang tersebut ditukarkan dengan benda lain. Di dalam masyarakat kapitalisme, buruh juga dapat dilihat sebagai sumber nilai guna dan juga dilihat sebagai nilai tukar. Sebagai sumber nilai guna, buruh menjadi sumber kegiatan yang digunakan untuk produksi suatu barang tertentu untuk dipakai. Adapun sebagai sumber nilai tukar, buruh dipandang sebagai
masukan umum untuk proses produksi komoditas-komoditas yang dihasilkan tidak untuk pemakaian pribadi. 4. Tentang agama. Pandangan Marx yang amat mengejutkan umat beragama adalah agama sebagai candu masyarakat. Pernyataan tersebut dapat dipahami karena Marx melihat bahwa suprastruktur sosio-budaya, termasuk di dalamnya, ideologi politik dan agama dibangun di atas infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, infrastruktur dikuasai oleh orang atau kelompok yang memiliki. Maka agama melayani kepentingan para pemilik melalui berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan. Dalam situasi seperti ini, berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan menciptakan kesadaran palsu bagi para kaum yang tidak memiliki. 5. Stratifikasi sosial. Meletakkan dasar stratifikasi sosial pada situasi kepemilikan dalam arti kesamaan derajat kepemilikan alat produksi, budak, tanah, bangunan, peralatan, mesin, deposito, valuta asing, dan emas. Jadi, kepemilikan pribadi atas alat produksi menjadi basis bagi pengelompokan individu yang berlapis, dikenal sebagai kelas. Pengelompokan orang berdasarkan kepemilikan atas alat-alat produksi dilandasi oleh infrastruktur yang dominan dalam sejarah kehidupan di mana masyarakat perbudakan didasarkan atas tenaga kerja paksa sebagai budak, masyarakat feodal atas dasar tanah, dan masyarakat kapitalis berdasarkan alat produksi berupa kapital seperti pabrik, mesin, dan kapital lainnya. Momen yang terpenting dalam stratifikasi sosial adalah momen pada masyarakat kapitalisme, kehancuran feodalisme yang ditandai dengan masa petani tergusur dari lahan pekerjaan tradisional mereka sehingga terpaksa bersaing di kota mencari pekerjaan yang tersedia sedikit, menumbuh kembangkan kapitalisme dan industri modern. Demikian penjelasan tokoh sosiologi tentang Karl Marx. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.